Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rahmadi dengan NIM 19020023, kelas Fire and Safety A, mata kuliah pengolahan pencemaran industri, dan di sini saya akan menjelaskan parameter pencemaran udara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup. Unsur-unsur bahaya masuk ke dalam atmosfer dapat berupa karbon monoksida, CO, nitroksida, NO2, sulfur dioksida, SO2, hidrokarbon, HC, dan lain-lain. Jelaskan apa yang dimaksud emisi udara. Emisi udara adalah udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot kendaraan bermotor dan cerobong gas buangan industri. Jelaskan 7 parameter kualitas udara ambien. Yang pertama ada sulfur dioksida, SO2, menyebabkan sesak nafas bahkan kematian pada manusia dan juga pada hewan. Pada tumbuhan, menghemat fotosintesis, proses asimilasi dan respirasi, merusak cat pada bangunan akibat reaksinya dengan bahan dasar cat dan timbal oksida, PbO, dan gas CO. SO2 adalah kontributor utama hujan asam. Dan yang kedua ada karbon monoksida atau CO, diproduksi dari pembakaran produk-produk alam dan sintetis termasuk rokok, konsentrasi rendah dan dapat menyebabkan pusing dan keletihan, konsentrasi tinggi dan dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga ada nitrogen dioksida atau NO2. NO2 bersifat racun terutama terhadap paru-paru. Gas NO akan mengalami pembengkakan pada konsentrasi NO2 banding 100 ppm, kebanyakan hewan akan mati. Ozon O3, konsentrasi ozon yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, serangan jantung, dan kematian. Sebaliknya di lapisan stratosfer, keberadaan ozon sangat dibutuhkan untuk menyelimuti permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Dan yang kelima, ada hidrokarbon, HC, berasal dari industri, plastik, resin, pigmen zat warna, pestisida, karet, aktivitas geotermal, pembuangan sampah, kebakaran hutan, serta transportasi di udara akan bereaksinya dengan penambahan lain-lain membentuk polysilix aromatics hidrokarbon atau disebut juga PHH bila masuk dalam paru-paru menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Dan yang keenam ada total suspended particulates atau disebut dengan TSP, partikulat sumber HZ dalam gunung kabut asap yang menurut visibilitas PM10 berukuran 10 mikron, mengganggu saluran pernapasan bagian atas dengan menyebabkan iritasi. PM2,5 berukuran 2,25 mikron langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Dan yang ketujuh ada timbal atau PB, menyebabkan kerusakan sistem saraf dan pencernaan, sedangkan berbagai bahan kimia yang mengandung timbal dapat menyebabkan kanker. Karakteristik dari parameter kualitas udara ambien, yang pertama ada sulfur dioksida yaitu SO2, gas tidak berwarna, berbau, dan konsentrasi pekat banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, misalnya solar dan batu bara. Dan yang kedua ada karbon monoksida atau CO, senyawa tidak berbau, tidak berasal pada suhu udara normal, berbentuk gas tidak berwarna, dan dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar kayu fosil yang tidak sempurna, seperti bensin, minyak, dan kayu bakar. Dan yang ketiga ada nitrogen dioksida atau NO2. Gas ini berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam, terutama pada proses pembakaran bahan bakar fosil, seperti bensin, batu bara, dan gas alam. NO2 bisa berasal dari oksidasi dengan kandungan N dalam bahan bakar dan juga oksidasi dengan udara karena panas. Ozon O3, gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, dalam konsentrasi pekat banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, misalkan solar dan batu bara. Hidrokarbon HC berbentuk gas di udara, umumnya tergolong sebagai volatile organic compounds VOC. Bentuk cairan menjadi semacam kabut minyak, jika padatan akan membentuk debu. Total suspended particulates atau TSP, particulates adalah padatan atau cairan di udara dalam bentuk asap, debu, dan uap. Komposisi dalam ukuran partikulat sangat berperan dalam menentukan
pajanan ukuran partikulat debu yang membahayakan kesehatan umumnya berkisar 0,1 mikron sampai 10 mikron. Timbal Pb, logam lunak yang berwarna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan sangat beracun dalam menyebabkan berbagai dampak kesehatan terutama pada anak-anak. Pengukuran parameter. Pengambilan data meteorologi dan polutan didapat melalui metode sampling ataupun analisis aktif, pasif, maupun real time. Pada periode waktu tertentu, kedua data meteorologis maupun polutan udara diukur menggunakan peralatan monitoring kualitas udara yang biasanya terdiri dari peralatan sampling dan peralatan laboratorium. Peralatan sampling dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Sampling aktif mengambil polutan dari udara ambien dengan menggunakan bantuan pompa, sedangkan sampling pasif tidak menggunakan pompa. Contohnya sampling aktif adalah high volume air sampler atau disebut dengan HVAS untuk partikulat dan alat sampling pasif untuk NO2 dan SO2. Dan yang kedua itu ada sampel yang mewakili atau sampel representatif adalah sampel yang diambil dapat dikatakan mempresentasikan atau mewakili populasi yang ada. Pengujian sampel yang mewakili dan dilakukan Kaiser-Meyer-Olkin. Uji Kaiser-Meyer-Olkin ini banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan suatu sampel. Uji KMO ini mengukur kecukupan sebesar 0,5 sampai 1, maka sampel dapat dikatakan mewakili populasi atau sampel representatif. Jelaskan indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU. Indeks standar pencemar udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Indeks standar pencemar udara diterapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terstruktur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Data indeks standar pencemar udara diperoleh dengan pengoperasian stasiun pemantauan kualitas udara ambien otomatis. Sedangkan parameter indeks standar pencemaran udara meliputi yang pertama ada partikulat PM10 dan yang kedua ada karbon dioksida CO dan ada yang ketiga ada sulfur dioksida dan yang keempat ada nitrogen dioksida dan yang kelima ada ozon. Tentang indeks standar pencemaran udara atau ISPU, di sini ada tabel yaitu mengenai kategori, rentang, dan penjelasan. Yang pertama itu baik, 1 sampai 50, tingkat kualitas udara tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan yang tidak dipengaruhi pada tumbuhan, bangunan, atau nilai estetika. Dan yang sedang yaitu 51 sampai 100, tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetik. Yang ketiga tidak sehat yaitu dari 101 sampai 199, tingkat kualitas udara yang merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetik. Yang keempat ada sangat tidak sehat yaitu 200 sampai 299, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan yang kelima ada yang berbahaya yaitu 300 sampai lebih, tingkat kualitas udara berbahaya secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius. Dampak adanya pencemaran udara yaitu dampak buruk populasi udara bagi kesehatan manusia tidak dapat dibantah lagi, baik populasi udara yang terjadi di dalam bebas, outdoor atau air pollution, atau yang terjadi di dalam ruang, indoor air pollution. Polusi yang terjadi di luar ruangan terjadi karena bahan pencemar yang berasal dari industri ataupun transportasi, sementara polusi yang terjadi di dalam ruang dapat berasal dari asap rokok dan gangguan sirkulasi udara. Dan ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.